Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran tema 6, sub tema 4. Hari ini kita belajar bersama ya. Tapi jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pembelajaran tema 6, subtema 4. Sekarang kita mulai ya. Muatan pelajaran tema 6, subtema 4. Yang pertama, bahasa Indonesia. Kalian akan belajar tentang ungkapan atau kalimat pemberitahuan. Di pembelajaran matematika, kalian akan belajar bilangan cacah. Di pembelajaran yang ketiga, yaitu PKN, kita akan mengulang kembali materi tentang kerjasama dan aturan. Kemudian di pembelajaran yang keempat, SPDP, kalian akan belajar mengenal kerajinan dari bahan alam. Yuk kita simak tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengenal dan membuat ungkapan atau kalimat pemberitahuan dengan benar. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membilang bilangan cacah dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui kerjasama di lingkungan sekitar dengan baik. Yang keempat, memahami aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar dengan baik. Dan yang kelima, siswa diharapkan mampu mengenal kerajinan yang berasal dari alam dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu bahasa Indonesia mengenai ungkapan atau kalimat pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan itu apa ya? Yaitu ungkapan yang disampaikan untuk memberitahu sesuatu kepada orang lain. Ungkapan ini biasanya sering ya kalian ucapkan. Sekarang kita akan lihat contoh ungkapan pemberitahuan. Kemarin aku membuat hiasan pensil, kata Salman. Nah, pada kalimat ini Salman memberitahu bahwa kemarin ia membuat hiasan pensil. Bagaimana? Sudah paham ya? Kalian sering ya mengucapkan kata-kata ini? Memberitahu sesuatu kepada orang lain biasanya sering kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai kerjasama dan aturan. Masih ingat ya arti kerjasama? Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama di lingkungan sekitar, baik dengan tetangga maupun kerabat, sangatlah bermanfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah meringankan sebuah pekerjaan yang jika dikerjakan sendirian itu sulit. Nah, kerjasama juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dengan tetangga maupun kerabat. Maka, perbanyak ya kerjasama dengan tetanggamu. Masih ingat juga arti aturan? Aturan adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Nah, lalu bagaimana ya aturan di lingkungan sekitar rumah kita, baik dengan tetangga, maupun
ataupun teman satu RT, satu RW. Nah, itu adalah lingkungan kita. Bagaimana cara kita menaati aturan di lingkungan kita? Yang pertama, kalian bisa melakukan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan dalam membuang sampah. Misalnya di taman, kalian setelah bermain, kemudian biasanya membeli jajanan ya. Nah, ketika kalian jajan, jangan buang sampahnya sembarangan. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar rumah. Misalnya di halaman rumah kalian terdapat sampah dedaunan atau sampah plastik. Itu harus kalian bersihkan dengan rutin dan teratur. Misalnya setiap pagi atau sore hari. Kemudian yang ketiga, tidak mencoret-coret pohon. Nah, banyak ya sering kita temui orang-orang yang mencoret-coret pohon. Atau bisa juga mencoret tembok, apalagi tembok tetangga. Itu tidak boleh ya sayang ya. Nah, menaati aturan itu adalah kewajiban umat muslim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri atau pemerintah di antara kamu." Nah, selama aturan tidak melanggar perintah Allah, maka wajib kita taati. Mengapa? Agar terwujud kenyamanan bersama. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran seni budaya dan prakarya, yaitu mengenal kerajinan bahan alam. Kerajinan bahan alam adalah kerajinan yang bahan bakunya diambil dari alam, atau kerajinan yang bahan untuk membuatnya diambil dari alam. Tahukah kalian contoh bahan alam untuk membuat kerajinan itu sangat banyak? Yang pertama misalnya rotan. Nah, rotan ini bisa dibuat untuk tempat alas makan. Seperti ini. Sering lihat ya jika kita ke restoran atau ke rumah makan. Kemudian yang kedua kayu. Nah, kayu bisa dibuat apa ya? Kerajinan apa ya? Kita lihat. Nah, ternyata kayu bisa digunakan sebagai miniatur mainan. Kalian juga pernah lihat kayu bisa digunakan untuk lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian biji-bijian. Ternyata biji juga bisa dibuat kolase seperti ini ya. Wah, sangat cantik. Selanjutnya ranting. Masih ingat ranting? Ya, ranting itu bisa dibuat sebagai bingkai foto. Waktu kalian semester 1, kalian pernah ya belajar ini? Kemudian bambu. Nah, bambu bisa digunakan untuk membuat kerajinan seperti ini, kursi dan meja yang terbuat dari bambu. Kemudian tanah liat. Nah, ada teko seperti ini adalah terbuat dari tanah liat. Biasanya orang-orang di kampung menggunakan tanah liat untuk membuat teko seperti ini. Kemudian kerajinan kerang. Pernah melihat? Ya, kerajinan kerang ini banyak ya sering kita jumpai. Bisa dibuat tempat tisu atau mungkin renda-renda yang berada di depan pintu ya. Nah, itu adalah contoh bahan alam untuk membuat kerajinan tangan. Nah, pembelajaran selanjutnya yang keempat, matematika, yaitu membilang bilangan cacah. Pelajaran ini sudah pernah kita lakukan ya, sudah pernah kalian pelajari pada semester 1 kemarin. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah. Berapa banyak bunga di dalam kotak? Nah, kalian lihat. Masih ingat ya tentang puluhan dan satuan? Ternyata kalian bisa lihat pada kotak yang paling atas terdapat 10 bunga. Nah, karena dibentuk dalam satu puluhan seperti itu, maka kita menyebutnya sebagai satu puluhan. Dan kalian lihat satu puluhannya ada berapa ya? Kalian hitung ya. Nah, sekarang kita lihat ya, satu puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
ada 5. Maka total semuanya adalah 50. Nah, kemudian di kotak yang terakhir itu tidak bisa dibilang sebagai puluhan karena jumlahnya hanya 4 dan 4-nya menjadi 4 satuan. Maka 50 ditambah 4 menjadi 54. Nah, jadi banyak bunga di dalam kotak berjumlah 54. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah. Berapa banyak daun di dalam kotak? Nah, caranya kalian bisa menghitung seperti tadi ya. Kita buat dulu ini menjadi 1 puluhan. Dalam satu kotak ini terdapat 10 daun. Nah, ini menjadi nilainya 1 puluhan. Sekarang kita hitung ada berapa banyak ya jumlah daunnya. Kita hitung 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, 7 puluhan, 8 puluhan, 9 puluhan. Nah, ternyata totalnya adalah 9 puluhan, maka menjadi 90. Nah, kemudian lihat yang terakhir, kotak yang terakhir hanya 1, tidak menjadi puluhan, dia tetap menjadi satuan. Sehingga 90 ditambah 1 menjadi 91. Nah, sekarang kalian lihat. Siti diajak ibu ke pasar membeli sayuran. Hitunglah sayuran yang Siti beli dan pasangkanlah hasilnya dengan bilangan di sampingnya. Nah, ternyata Siti beli sayurannya banyak ya anak-anak. Kalian bisa lihat masing-masing yang digambar pertama ini ada tomat. Nah, kalian bisa lihat masing-masing ini, satu kantung ini terdiri dari 10 tomat. Kemudian yang ini juga 10, yang ini 10, 10, 10, 10, dan yang terakhir bukan 10 ya. Nah, berarti satu ikat ini kita menyebutnya sebagai 1 puluhan. Nah, kita hitung ya, 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan. Sehingga jika digabungkan di total menjadi 60. Nah, karena yang kotak yang plastik terakhir itu hanya berjumlah 6 dan nilainya satuan. Maka 60 ditambah 6 hasilnya 66. Nah, seperti ini ya. Kemudian di plastik yang kedua, nah kalian lihat. Coba ada gambar apa? Bawang ya itu ya. Bawang putih. Nah, kalian bisa melihat di plastik yang pertama totalnya 10, plastik yang kedua 10, plastik ketiga 10, plastik keempat 10, plastik kelima 10. Maka total 5 plastik ini adalah 50 karena terdiri dari 5 puluhan. Nah, kemudian yang plastik terakhir jumlahnya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka 50 ditambah 5 sama dengan 55. Nah, selanjutnya ada cabai. Ya, ada cabai. Nah, masing-masing satu kotak, satu plastik ini terdiri dari 10 cabai ya. Nah, ini 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nah, kotak yang terakhir ini jumlahnya hanya 8 cabai. Nah, maka yang 10 ini kita hitung ya, kita jumlah. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, 7 puluhan, 8 puluhan. Maka totalnya adalah 80 ditambah dengan 8 satuan. Maka totalnya menjadi 88. Selanjutnya, di plastik yang terakhir nih, yang paling bawah. Kalian bisa lihat ya, masing-masing plastik ini berjumlah 10
10. Sekarang kita hitung yang ini 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ternyata totalnya ada 90-an. Ya, jadi ada 9 kantong yang berjumlah 10 isinya. Maka menjadi 90-an atau kita menyebutnya sebagai 90. Nah, kalian lihat kotak plastik yang terakhir hanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya berjumlah 7. Maka belum dibilang sebagai 1 puluhan ya, tetapi dia hanya satuan. Karena totalnya 7 menjadi 7 satuan. Maka 90 ditambah 7 sama dengan 97. Bagaimana anak-anakku? Insya Allah sudah paham ya nak ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya nak ya. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.